Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Tokyo Revengers chapter 219 sampai chapter 220. Sebelum mulai videonya jangan lupa share, like dan subscribe agar saya lebih semangat dalam mengembangkan channel ini. Dan saya juga mohon maaf bila translate yang saya buat dari bahasa Inggris ke Indonesia mungkin sedikit berbeda dari segi percakapan. Saya mencoba mempersingkat dan mempermudah untuk dipahami dan terima kasih bila kamu menonton video ini sampai selesai. Daripada basa-basi, langsung saja menuju ke pembahasan manganya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan Takemichi dan Senju yang sedang di taman hiburan. Takemichi heran dengan apa yang dipikirkan Senju, yang mana awalnya Takemichi berpikir Senju akan ke suatu tempat untuk berdiskusi serius dengannya, akan tetapi Senju hanya mengatakan bahwa dia ingin ke taman hiburan karena dia sudah lama tidak ke sana. Sesampainya di dalam taman hiburan, Senju sangat antusias dan Senju mengatakan bahwa dia belum pernah ke taman hiburan sejak dari kelas 6 SD. Takemichi juga menanyakan kepada Senju kenapa masih memakai seragam Brahman, sedangkan mereka kemarin sudah membeli banyak pakaian untuk Senju. Dan Senju mengatakan bahwa seragam Brahman jauh lebih nyaman daripada pakaian lainnya. Terlihat Takemichi dan Senju menaiki kincir angin. Selain kincir angin mereka juga menaiki komedi putar, dan Takemichi heran dengan sifat kekanak-kanakan Senju. Takemichi bertanya apakah Senju benar-benar orang yang akan memulai perang antara tiga dewa, dan Takemichi terlihat sulit memahami sikap Senju yang berbeda. Pada saat mereka menaiki roller coaster, Senju berkata kepada Takemichi bahwa Takemichi dan Draken yang akan menangani geng Kanto Manji, sedangkan Senju dan Takeomi yang akan menangani Rokuhara Tandai. Senju mengatakan bahwa dia sebenarnya dapat menangani mereka berdua sendiri. Senju juga mengatakan bila Miki dan South kalah, dia ingin menjadi nomor 1 di Jepang dan Senju mengatakan kepada Takemichi untuk bersiap. Dan kereta roller coaster meluncur dengan sangat cepat sampai-sampai membuat Takemichi merasa akan mati. Senju juga mengatakan kepada Takemichi bahwa Brahman akan menjadi lebih besar dan Senju juga mengatakan bahwa Takeomi sudah berubah dari sebelumnya. Senju mengatakan bahwa Takeomi sekarang tidak hanya ingin membuat Brahman menjadi lebih kuat saja, akan tetapi Takeomi ingin membuat Brahman menjadi lebih besar. Akan tetapi sambil menahan mualnya Takemichi mengatakan kepada Senju untuk mencari tempat yang baik untuk membahas hal tersebut, akan tetapi Senju tetap melanjutkan pembicaraannya. Senju mengatakan bahwa bila Brahman menjadi lebih besar, maka akan lebih banyak juga yang akan terlibat dengan Brahman dan akan menyebabkan beberapa orang tidak akan puas dengan keputusan yang akan diambil Brahman. Sambil kereta roller coaster meluncur, Senju mengatakan bahwa sebelum Brahman bertambah besar, Brahman harus mengamankan beberapa poin dari tiga dewa terlebih dahulu, akan tetapi Takemichi masih mengatakan kepada Senju bahwa sekarang bukan waktu yang bagus untuk membicarakan hal tersebut. Kereta roller coaster telah berhenti, mereka pun keluar dari wahana tersebut. Di luar wahana roller coaster, Senju melihat adanya Tanzaku, dan Takemichi mengatakan bahwa hari ini hari Tanbata. Tanzaku adalah sebuah ritual bambu yang digunakan untuk menggantungkan kartu berwarna-warni yang berisi harapan-harapan, dan Senju mengajak Takemichi untuk membuat harapan mereka di Tanzaku. Setelah Takemichi selesai menulis harapannya, Senju mengintip harapan apa yang ditulis oleh Takemichi. Takemichi menuliskan harapan bahwa dia akan mengalahkan Miki. Melihat hal tersebut Senju mengatakan bahwa harapan Takemichi adalah harapan yang membosankan. Mungkin karena Senju telah sering mendengar hal tersebut, dan Takemichi terlihat kesal dengan apa yang dikatakan Senju. Akan tetapi setelah Senju selesai menulis harapannya, sambil tersenyum Senju memperlihatkannya kepada Takemichi tentang harapannya, dan Senju menuliskan akan melindungi Takemichi. Takemichi yang melihat hal tersebut mengucapkan terima kasih kepada Senju. Senju mengatakan bahwa dia belum pernah melakukan itu sebelumnya dan Senju meminta Takemichi untuk menjadi temannya. Terlihat Takemichi terdiam sejenak dengan hal yang dikatakan oleh Senju. Sambil memberikan tangannya untuk berjabatan tangan, Takemichi mengatakan bahwa dia mau menjadi teman Senju, dan Takemichi mengatakan bila terjadi sesuatu kepada Senju, Takemichi akan melindungi Senju juga. Akan tetapi Senju menolak Takemichi untuk menjaganya. Sambil tersipu malu, Senju mengatakan bahwa dia cukup kuat untuk melindungi dirinya sendiri, akan tetapi Senju menghargai niat Takemichi dan menerima jabatan tangan dari Takemichi.
Saat berjabatan tangan, Takemichi mengalami hal tersebut lagi, di mana Takemichi seperti melihat masa depan. Takemichi diperlihatkan kembali di mana Senju yang terluka di atas pangkuannya pada saat hujan, dan pada saat itu Senju mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya kepada Takemichi. Takemichi merasakan bahwa hal itu terjadi di taman hiburan dan kali ini penglihatan itu lebih jelas dari sebelumnya. Melihat tingkah aneh Takemichi, Senju menanyakan apa yang terjadi kepada Takemichi. Akan tetapi Takemichi masih memikirkan hal yang baru saja dia lihat. Senju yang melihat langit mengatakan bahwa hari akan hujan. Di tempat lain, tepatnya di DN di motor, terlihat Draken keluar bengkel tersebut yang heran bahwa hujan terjadi di bulan Juli. Di sana juga Inupi yang sangat kencang dalam mengendari motornya sambil berteriak kepada Draken. Melihat hal itu Draken menanyakan apa yang terjadi kepada Inupi. Inupi mengatakan bahwa dia mau memberikan kabar buruk kepada Draken. Inupi mengatakan bahwa saat ini orang-orang dari Rokuhara Tandai sedang menuju tempat Takemichi berada. Di tempat lain Takemichi masih mencoba mencari hubungannya taman hiburan yang dia lihat saat Senju terluka dengan taman hiburan yang saat ini dia berada. Sambil berlari Senju mengajak Takemichi untuk berteduh, dan Takemichi menyadari hal yang sama lainnya terjadi, di mana dalam penglihatannya Senju terluka di taman hiburan dan pada saat itu sedang hujan. Dan saat ini Takemichi berasa di situasi yang sama. Takemichi juga teringat dengan janji yang Senju buat pada saat Tanzaku dengan perkataan Senju pada penglihatan Takemichi yang mana Senju mengatakan bahwa dia telah menepati janjinya kepada Takemichi. Takemichi menyadari bahwa itu bukanlah masa depan yang akan terjadi pada waktu yang lama, dan Takemichi menyadari bahwa hal itu akan terjadi pada hari ini. Terlihat Senju dan Takemichi sedang berteduh di sebuah kafe yang berada di dalam taman hiburan, di mana terlihat Senju sedang mengeluh karena hujan yang sangat lebat. Akan tetapi Takemichi masih terlihat melamun memikirkan hal yang dia lihat, dan Senju menanyakan kepada Takemichi tentang hal yang sedang dia pikirkan, sampai-sampai Takemichi tidak menyentuh makanannya. Takemichi tersadar dari lamunannya, dan Senju meminta izin kepada Takemichi bahwa dia ingin ke toilet. Saat Senju ke toilet, Takemichi terus memikirkan tentang penglihatan masa depannya. Takemichi juga memikirkan bagaimana caranya dia akan mengatasi hal tersebut. Takemichi juga bertanya siapakah orang yang akan menyerang mereka di sana. Tersadar dari lamunannya, Takemichi baru sadar bahwa Senju meminta izin kepadanya untuk ke toilet, dan Takemichi berkata seharusnya dia mengawasi Senju. Selama mencari Senju Takemichi masih memikirkan bagaimana Senju akan diserang. Saat mencari Senju, Takemichi melihat harapan yang Senju buat di Tanzaku, di mana Senju berharap untuk bisa selalu melindungi Takemichi. Melihat harapan yang Senju buat, Takemichi tersadar dengan apa yang Senju katakan kepadanya pada penglihatannya di masa depan, dan Takemichi menyadari sesuatu. Saat Takemichi sedang berpikir tentang hal itu, terlihat ada segerombolan laki-laki yang menyampirinya dan menanyakan apakah dia Takemichi, dan Takemichi menyadari bahwa sebenarnya dialah target dalam tragedi tersebut. Salah satu pria tersebut bertanya kepada temannya apakah pria yang ada di depan mereka benar-benar Takemichi, dan temannya tersebut berkata bahwa benar dia adalah Takemichi dan dia sedang bersama Kawaragi Senju. Menyadari hal tersebut, Takemichi bertanya kepada mereka tentang identitas mereka. Mereka berdiskusi tentang apa yang akan mereka lakukan. Salah satu pria tersebut mengatakan bahwa tindakan mereka adalah satu-satunya cara untuk mereka dapat naik peringkat, akan tetapi pria lainnya bertanya apakah hal yang mereka lakukan sudah dibicarakan kepada atasannya, dan pria itu mengatakan untuk tidak khawatir dan dia akan mempertaruhkan hidupnya untuk hal tersebut. Dan terlihat pria tersebut mengeluarkan sebuah pistol dari belakang celananya. Melihat hal tersebut membuat Takemichi kaget. Dan Takemichi kembali teringat tentang apa yang akan terjadi kepada Senju di masa depan. Terdengar suara yang sedang memanggil Takemichi dengan sangat kuat, dan orang tersebut adalah Senju. Akan tetapi untuk melindungi Senju, Takemichi menyuruh Senju untuk pergi. Melihat apa yang dilakukan Takemichi, pria yang sedang memegang pistol tersebut memerintahkan Takemichi untuk tidak bergerak. Sambil berlari, terlihat Senju meminta pria tersebut untuk berhenti melakukan aksinya. Dan melihat hal tersebut, Takemichi berlari meminta Senju untuk tidak mendekatinya.
Sambil membentangkan tangannya, Takemichi berlari ke arah Senju. Melihat hal tersebut, membuat Senju kaget, dan pria tersebut menembakkan pistolnya ke arah Takemichi dan Senju. Terlihat Takemichi melompat dan memeluk Senju. Terlihat Takemichi dan Senju berbaring di tanah, akan tetapi pria tersebut masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar telah membunuh Takemichi. Terlihat Takemichi yang sedikit bangkit dari tubuh Senju. Melihat hal tersebut, pria yang memegang pistol itu pun kaget. Takemichi bertanya kepada Senju apakah dia baik-baik saja, dan Takemichi berkata kepada Senju bahwa dia tidak akan membiarkan Senju mati. Terlihat pria tersebut mengutuk dan bertanya kepada dirinya sendiri kenapa tembakannya bisa meleset. Melihat situasi yang sedang terjadi, Takemichi memikirkan apa yang harus dia lakukan sekarang. Sambil berteriak, terlihat pria tersebut akan menembak Takemichi kembali. Akan tetapi tiba-tiba pistol pria tersebut jatuh dari tangannya, dan terlihat Draken yang telah berhasil menumbangkan pria tersebut. Takemichi terlihat kaget dengan kedatangan Draken, dan Draken menanyakan kepada Takemichi apakah dia baik-baik saja. Alur cerita Tokyo Revengers akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan juga klik tombol notifikasi. Serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya ada di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian karena sudah mau menonton video ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.